kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channel Safitri KWS, Wong Deso, Sobo si Panyol. Tanya-tanya sama narasumber aku narasumber gitu tentang pengalaman dia untuk tinggal di Spanyol ya. Jadi kemarin aku udah nanya-nanya beberapa hal, proses adaptasi, terus bagaimana dia bisa bekerja di sini. Kalian bisa lihat di video yang sebelumnya ya. Aku mau melanjutkan pertanyaanku lagi. Jadi Mbak Tani kan kerja jagain orang tua nih. Apa sih sukanya dan apa dukanya gitu selama Mbak Tani kerja? Sukanya gajian. nomor satu. Sukanya buat gajian. Ya nggak terlalu buru-buru ya. Santai, bisa dibilang santai ya nggak bisa dibilang serius juga. Tapi ya enjoy aja selama ini deh. Bedanya sama ngurusin anak? Ngurusin anak ya lebih repot. Karena kalau anak kan harus muncas-muncas. Iya. Jadi kalau Mbak Tarni itu dulu waktu awal-awal itu ngurusin anak sebelum ngurusin orang tua. Jadi mungkin kalau anak, ya kalau kesimpulanku ya Mbak, kalau salah koreksi. Kalau anak kan mungkin karena dia masih masa pertumbuhan dan dia juga lebih gesit, dia juga maksudnya kalau kita meleng sedikit juga nanti udah kabur lewat jendela, lewat mana kan gitu. Kalau orang tua kan masa ya kabur lewat jendela ibaratnya kan gitu. Jadi matanya harus 1000 mata gitu. Kalau orang tua kan yang harus kita waspadain kan yang penting jalanan jangan licin, terus makanannya bagaimana dia kondisinya gitu. Iya. Pokoknya intinya kalau dia udah kondisi kira-kira udah agak-agak drop gitu, gimana caranya mungkin telepon ambulan atau telepon anaknya gitu. Gitu. Jadi ya itu ya bedanya pengalaman Mbak Tarmi ini udah banyak banget, 21 tahun, Bo, di sini, Bo. Buset, gue 5 tahun di sini baru. Cus. Ya terus 21 tapi kan hanya ibaratnya 2 orang. Jadi kan pengalamannya kan nggak banyak. Ya, tapi kan kehidupan pengalamannya lebih banyak di sini. Aku kan belum, aku aja masih suka kedinginan. Kalau musim dingin aku kedinginan. Nah, terus ini bisa nggak, maksudnya kalau aku tanya untuk sharing mengenai pada saat masuk ke sini nih, kalau ini kan ada beberapa orang yang nanya lah ya Mbak sama aku gitu, bisa nggak sih aku masuk aja ke Spanyol pakai visa turis, terus nanti aku kerja di sana di Spanyol. Kira-kira menurut pendapat Mbak Tarmi gimana? Kalau untuk aku sendiri saya nggak berani, nggak mau ngambil risiko itu. Karena apa ya? Di sini tuh kerja, kadang-kadang kerja yang kita punya surat-surat aja, kalau belum suertenya susah cari kerjaan. Apalagi yang suerte itu keberuntungan ya. Apalagi kalau kita orang gelap. Paspor nggak ada, apa itu tadi KTP nggak ada, susah. Kadang-kadang calon bos yang mau kontrak kita aja juga mikir-mikir. Jadi kalau aku sendiri saya nggak berani. Nggak tahu kalau orang lain ya silakan. Kalau Bali ente apa berani menanggung resiko di mana tempat yang mereka tuju silakan. Tapi kalau saya sendiri saya nggak berani. Saya orang penakut. Jadi sebetulnya sih aku juga ada cerita dari teman-teman, maksudnya teman-teman yang di sini awalnya ilegal. Temanku ada yang dari Amerika Latin lah ya, itu kan basicnya bahasanya bahasa Spanyol. Itu tuh mereka banyak banget yang pergi ke Spanyol untuk bisa dibilang mengadu nasib lah ya, tapi mereka ilegal gitu. Itu aja mereka mendapati banyak banget kesulitan, banyak banget yang apa ya, kendala lah gitu. Itu yang satu bahasa ya. Itu yang satu bahasa. Apalagi gitu. Yang kayak kita. Apalagi kita yang memang tidak berbahasa Spanyol,
kemungkinan untuk ditipunya pasti banyak. Karena bisa dibilang penipuan itu ada di mana-mana, kejahatan itu ada di mana-mana, orang jahat itu ada di mana-mana gitu. Jadi kalau misalnya kayak Mbak Tarmi tadi, dia bisa ketemu dengan bosnya yang baik, yang bisa mensupport segala surat menyurat kayak gitu, ya mungkin karena bosnya baik. Tapi kalau misalnya bosnya jahat juga bisa aja membiarkan Mbak Tarmi tanpa surat menyurat, bisa juga begitu. Karena ada juga pengalaman dari teman yang kayak begitu, dia udah ikut bos bertahun-tahun sampai 3 tahun itu nggak dibikinin surat kayak Mbak Tarmi. Ada juga temennya kayak karena gitu. kita juga harus bisa dibilang cerewet, harus nanyain kapan kita mau dibikinin surat, kapan kita harus bikin surat. Ya, kalau enggak kadang-kadang juragan suka gampang kayak gitu. Iya. Jadi memang apa ya, bisa dibilang gampang-gampang susah juga untuk dapat surat. Aku dulu pernah juga punya temen cowok, dia kaburan juga dari Afrika, tapi dia termasuk bisa dibilang beruntung tapi tidak seberuntung Mbak Tarmi. Karena dia 1,5 tahun baru bosnya itu mau apa ya, kayak ngurusin surat-suratnya dia itu. Terus selama dia ngurus surat, sebelum diurusin suratnya itu dia harus bisa dibilang kerja rodi lah. Dia hanya digaji 700 euro untuk bekerja 12 jam. Padahal aturannya nggak boleh mempekerjakan orang dengan gaji kecil yang tidak seimbang dengan jam bekerjanya dia gitu. Tapi ya karena itu dia bertahan supaya dia dapat surat dulu gitu. Iya, memang banyak kan sekarang juga gitu. Bertahan soroi ibaratnya lah ya. Jadi digaji berapa aja kita terima, yang penting dapat surat dulu, baru nanti bagaimana memikirkan selanjutnya. Nah, itu jadi sebenarnya sih kalau dibilang lebih baik sih lebih baiknya yang legal, karena dilindungi undang-undang. Satu, dilindungi undang-undang, yang kedua pun lebih gampang karena kadang-kadang bos juga yang males ribet gitu. Ya dia minta surat pastinya. Kalau misalnya bosnya mau ribet ya yang cari yang ilegal nggak masalah, supaya bisa dibayar murah. Bayarnya murah. Ya, yang penting dia bisa bayar murah, dia bisa punya tenaga kerja kan gitu. Jadi banyak banget tipe-tipe orang yang mau mempekerjakan kita lah sebagai pendatang gitu. Kalau syukur-syukur kita dapat yang baik. Kalau kita nggak dapat yang baik ya banyak kejadian yang kayak begitu juga. Akhirnya berujung di jalanan. Iya. Jadi temanku juga ada yang ya akhirnya harus cari ke kayak Caritas. Jadi harus cari-cari kayak apa ya? Kayak Palang Merah Indonesia. Kayak NGO gitu. Di sini dibilangnya Kurus Roha lah ya gitu. Itu kayak minta bantuan dari NGO itu gitu. Itu pun tidak semuanya beruntung ya. Ada yang cuman NGO cuman kasih makan doang. Tapi ada juga yang sampai tempat tinggal gitu. Jadi memang benar-benar gimana ya? Harus cari info sebanyak-banyaknya, cari channel, harus pintar-pintar cari teman lah gitu ya. Relasi gitu yang kira-kira bisa membantu dia gitu. Nah, terus kalau Mbak Tarmi sendiri ada nggak maksudnya pengalaman teman-teman yang sampai tidur di jalanan gitu tuh ada nggak? Dulu. Orang Indonesia juga? Orang Indonesia. Mungkin dari Indonesia dijanjikan gajian sekian ya, padahal dia udah keluar duit, ada yang sampai 50-60 jutaan segala, itu zaman dulu. Dari 2000 sekianan, ya kurang lebih 2005-an lah ya. Uang segitu kan buat Indonesia banyak. Itu aja di sini akhirnya kelelehan, ada yang sampai ya mereka kan nggak tahu ya. Di sini sampai kadang-kadang kita dengar ceritanya ngenes gitulah. Makanya teman-teman kalau mau keluar negeri benar-benar cari agen yang betul-betul bisa bertanggung jawab ya. Kalau enggak, ngenes di negara orang, apalagi negara yang 4 musim. Negara 4 musim karena kalau kebayang kalau kita harus menggelandang di luar pas musim dingin. Ada yang sampai tidur di gorong-gorong air segala tuh, kasihan. Untuk nyambung hidup cari apa tuh? Yang di parit itu ada ikan yang di parit-parit itu loh, yang kalau orang sini nggak dimakan itu loh. Oh, kalau kayak gitu ikan sapu-sapu kali ya? Gitu. Ya ampun. Jadi karena di Indonesia ya bisa dibilang hidup cukupan, tapi kalau namanya kita udah ditipu orang ya nggak ngerti kan di negara yang kita tuju bagaimana.
Ya jadi terkadang orang melihat rumput tetangga itu lebih hijau. Padahal kita nggak tahu kalau rumput itu imitasi. Kelihatannya aja kayaknya hidup di luar negeri itu enak, segala sesuatunya serba wah gitu. Ya kalau misalnya orang yang beruntung langsung dapat yang wah ya Pak. Tapi kalau misalnya harus menderita juga, kalau menurut aku sih mendingan menderita di negara sendiri daripada menderita di negara orang. Karena ya mungkin aku sempat bahas juga di video-video aku sebelumnya, kalau misalnya paling tidak kita satu bahasa, kita bisa nanya, kita bisa ngomong, kita bisa lebih mudah lah untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita. Yang kedua, Indonesia itu kan tropis. Jadi nggak ada istilahnya, ya oke musim hujan dingin, tapi kan di sini kalau musim dingin bisa sampai minus 5 derajat, minus 2 derajat. Itu kalau kita nggak di dalam satu ruangan, apa kita nggak membeku gitu. Udah gitu nggak ada makanan. Nggak kebayang deh. Nggak kebayang. Jangankan itu ya, waktu kemarin itu aja informasi dari temen kalau ada pas yang lockdown yang pertama, itu kan sampai ada orang yang nggak punya makan, kelaparan. Orang Indonesia juga ada, ingat ya yang aku cerita waktu itu karena bantuan dari pemerintah nggak ada, atau mungkin dia kerjanya ilegal juga, kita juga nggak tahu sih ya, karena informasi yang aku dapat juga kan nggak mungkin mendetail si A, si B, si C gitu kan. Aku cuma dapat informasi begitu aja kemarin, kalau pas lockdown itu banyak orang yang nggak kerja, banyak orang yang nggak punya simpenan juga, nggak punya tabungan, akhirnya 2 hari nggak makan gitu kan. Sedih banget gitu, apalagi kadang makan coba sama apa itu garam apa kecap apa minyak zaitun gitu. Iya. Kalau sedih juga lihatnya. Iya, mungkin kalau itu masih mending Pak dibandingin yang nggak ada sama sekali. Iya. Gitu. Jadi ini sih pembelajaran ya, dan aku juga mau memberikan informasi ke teman-teman yang ada di Indonesia gitu, bahwa hidup di luar negeri itu tidak seindah bayangan gitu. Kalau kita nggak kerja bener juga sama aja. Ya. Sama aja seperti di Indonesia, kalau kita nggak kerja bener kan juga nggak bisa makan. Iya. Di sini pun juga begitu. Di sini gaji gede, pengeluaran juga gede. Gede sama Karena aja. untuk bayar rumah, ETC dan lain-lain banyaknya. Iya. Jadi memang ya kalau dibayangkan misalnya kita gaji 1.000, contoh ya, kita gaji 1.000 euro. Terus kalau kita kurskan ke mata uang kita, rupiah gitu ya, memang gede. Melongo. 17 juta lah. 17 juta lah, 16 juta kurang lebih. Nah, banyak ya, 16 juta, 15 juta gitu. Tapi kalau misalnya dibandingkan gitu dengan kayak di sini lah, kayak aku bayar rumah aja udah sekitar 8 jutaan. Itu belum listrik, air, gas, wifi dan kawan-kawan. Nah, belum makan, belum segala macam. Gaji 17 juta, contoh. Terus biaya hidupnya udah 12 juta. Ya kan sama aja gitu loh. Jadi ya mungkin kita bisa nabung tapi juga nggak banyak. Makanya kalau dibilang di sini pun suami istri harus kerja. Iya. Kalau cuma satu yang kerja juga lumayan berat gitu. Ya pas-pasan lah gitu. Iya. Bukan berarti kita nggak bisa hidup. Bukannya kita nggak bisa hidup juga. Kita bisa hidup. Tapi ya harus super hemat. Ya sama aja, intinya di Indonesia juga begitu. Kalau misalnya kita gaji suami istri 6 juta. Kalau kita ya makan apa adanya, terus ya istilahnya beli baju mungkin setahun sekali atau ya setahun 2 kali lah cukup gitu. Tapi kalau setiap bulan maunya beli baju, setiap bulan yang mahal itu kembali lagi bukan biaya hidup, tapi gaya hidup, gengsi. Misalnya aku contoh ya, aku melihat Mbak Tarni punya tas harganya 300 euro contoh. Nah, aku mampu beli 300 euro. Tapi apakah aku perlu 300 euro, mengeluarkan uang 300 euro itu buat tas? Nah kalau Mbak Tarmi misalnya contoh kerja kantoran, misalnya memang butuh tas yang bagus misalnya untuk di depan klien, it's okay. Lah kalau misalnya aku ibu rumah tangga beli tas yang kayak gitu misalnya, apa cocok? Kan nggak cocok gitu loh. Jadi kembali lagi sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan dan nggak usah ngikutin orang deh. Karena hidup orang itu kan kita nggak tahu di dalamnya seperti apa gitu. Kita yang tahu hidup kita adalah kita sendiri. Jadi
kita yang harus bisa menakar eh, sebagaimana kemampuan kita. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Itu sih yang dibilang sama mbah sama mamaku. Apalagi zaman COVID kayak begini. Aduh, yang tiba-tiba tidak pakai ulun-ulun segala itu. Aduh, ini sebetulnya pembelajaran juga buat kita. Pembelajaran buat kita bahwa apa ya, lebih baik kita banyak nabung deh daripada belanja yang nggak jelas gitu. Terkadang peritil-peritilan sedikit-sedikit gitu, akhirnya jadi banyak juga gitu. Jadi belanja sesuai dengan kebutuhan. Misalnya musim panas, beli baju 1-2 yang baju musim panas karena nggak punya, ya wajar, butuh. Atau musim dingin butuh shawl, butuh jaket, ya wajar kan, itu butuh gitu. Kalau musim dingin mah wajib banget. Tapi kalau musim panas mah kita masih bisa ngirit namanya. Iya, misalnya. Jadi itulah hidup di negara orang itu tidak semudah seperti sinetron atau film-film. Itu kalau yang seperti di film-film itu ya memang mungkin yang menengah ke atas. Misalnya yang menikah dengan orang sini dapat suami yang tajir, ya hidupnya juga pasti lebih enak dibandingkan dengan ya yang menikah dengan orang sini dapatnya yang suami biasa-biasa aja. Sama aja dengan kita, aku rasa kan. Iya, kerja juga. Iya, jadi harus ya banting tulang juga gitu. Jadi kira-kira itu kesimpulannya kalau dari Mbak Tami. Apa untuk teman-teman misalnya yang bertanya kira-kira gimana ya kalau aku datang ke Spanyol, ada nggak lapangan pekerjaan gitu, kira-kira menurut Mbak Tami nggak? Ada, tapi lebih bagus lewat jalur yang benar gitu aja, agen yang benar-benar terpercaya untuk mengurusinya. Tapi jangan sekali-kali berani di sini dengan kosong, masih tanpa identitas, tanpa surat-surat. Jadi kalau Mbak Tami nggak menyarankan untuk ilegal ya? Enggak. Karena bagi saya sendiri, untuk aku sendiri ya, saya takut. Dan lagi juga cerita dari teman-teman itu juga banyak. Cerita teman-teman yang dengan duit segitu aja bisa dibohongin, apalagi itu hanya modal dengkul. Nah, aku nggak bisa bayangin sih kalau misalnya ditipu sama orang terus tiba-tiba di sini ternyata kita harus ilegal, terus di musim dingin kayak gini di gelandangan nih para tidur di luar gitu, yang kita mungkin nggak punya jaket, mungkin untuk teh apa kopi aja kita nggak bisa bikin gitu. Kan orang kita kan kebanyakan kan malu mau bertanya juga. Dan mungkin juga bahasa. Iya, malu nggak tahu apa, takut ditangkap polisi juga kan. Iya. Itu juga, jadi kan kadang-kadang suka. Padahal kalau misalkan kita mau nanya ke orang yang lewat itu malah dikasih tahu. Oh, Tami tuh untuk kemana itu, ke Rusloka atau ke Caritas gitu juga. Ya itu tadi bahasa juga, ya malu-malu juga itu tadi. Nah itu, jadi itu juga sih kemungkinan juga karena di sini tidak semua orang bisa bahasa Inggris. Ya betul. Jadi kalaupun kita bisa berbahasa Inggris, di sini bisa dibilang nggak terlalu kepake ya. Mungkin di beberapa kesempatan ya, mungkin kalau di hotel atau di tempat-tempat yang banyak turisnya gitu ya, mungkin banyak orang yang bisa berbahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau yang kita di jalanan, iya, kita di pinggir jalan, kita nanya sama orang gitu, rata-rata sih enggak. Mereka lebih menghargai bahasa comotan, bukan bahasa Spanyol comotan dibandingin dengan bahasa Inggris. Iya. Gitu. Jadi itu yang harus dipertimbangkan teman-teman kalau misalnya memang kalian mau masuk ke Spanyol dengan cara ilegal. Kalau bisa dapat keberuntungan seperti Mbak Tarmi, bisa dapat bos yang baik yang membantu dia, tapi kalau misalnya enggak ya nggak tahu. Sebetulnya ini bukan buat nakut-nakutin sih sebetulnya. Ini hanya untuk sekedar sharing supaya untuk kalau misalnya mau ke sini dengan visa turis terus kabur di sini, kalau tidak ada yang menjamin, itu kayaknya nggak disarankan lah gitu. Iya, intinya. Betul. Karena kasihan juga buat teman-teman nanti gitu loh. Iya, kita ya oke lah misalnya bilang ya kalau kita nggak coba kita nggak akan pernah tahu. Oke, tapi itu gamblingnya terlalu besar. Maksudnya memang sih kalau ditangkap polisi nggak akan digebukin. Iya. Paling-paling dipulangin, tapi kan yang kita takutkan kan lagi musim begini nih. Kalau lagi pandemi ini mungkin lebih ekstra
Big no lah kalau untuk sekarang ini gitu. Tapi kalau di kemudian hari juga ilegal juga, kalau menurut aku no lah, karena apa ya, gamblingnya tuh mungkin ya 30%-nya berhasil, 70%-nya gagal gitu. Jadi gamblingnya itu terlalu apa ya, terlalu besar lah. Mungkin kalau 50-50% gitu kemungkinan untuk kita suksesnya mungkin masih oke, masih bisa kita coba gitu. Tapi kalau 30 banding 70, ya menurut aku sih ya itu terserah, keputusan kembali lagi ke teman-teman. Kalau misalnya memang kalian mau ngambil resiko itu, ya silahkan aja, karena itu kembali lagi hidup, dan keputusan itu tergantung dari kalian sendiri. Kalau kalian memang mau ngambil kesempatan yang 30% itu, ya silahkan. Tapi kalau misalnya kalau kita sih menyarankan jangan gitu. Jadi bukan yang ngalangin, sekali lagi ya, bukan ngalangin rezeki orang, bukannya mau nakutin, tidak. Tapi ini hanya sebagai pertimbangan aja. Kembali lagi lewat agen yang benar, tipnaker yang benar-benar ngurusin lah antara tujuan yang sudah benar-benar terpantau. Iya. Dan kembali lagi, Spanyol itu lebih susahnya karena bahasa. Karena bahasa gitu. Jadi sekian dulu dari kami teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain atau ada yang penasaran lah ya mengenai bagaimana sih, kenapa sih kami ngomong kayak gitu, atau tentang apapun lah kehidupan kami di Spanyol ini, silahkan tinggalin di kolom komentar. Kalau misalnya video ini juga dirasa perlu, silahkan share ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!